Nusantara miskin literasi. Benarkah kita ini malas menulis sejarah? Hanya suka cuap-cuap saja. Faktanya sangat berbeda. Leluhur kita telah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bisa menghitung iklim dan musim. Yang namanya pranata mangsa. Menghitung arti hari, tanggal lahir, perjodohan, jalan rejeki, waktu apes, dan juga tanda-tanda hari kematian. Yang disebut dengan primbon weton, betal jemur. Nenek moyang kita juga memiliki beragam huruf. Bahkan huruf yang ada di satu pulau saja bisa ada banyak perbedaan hurufnya. Sebuah kekayaan literasi yang luar biasa. Tiongkok, Mesir kuno, selalu menjaga setiap literasi yang dimiliki penguasa sebelumnya dan beberapa literasi menjadi rujukan untuk pembuatan literasi berikutnya. Sedangkan bangsa Nusantara selalu memilih untuk menghancurkan literasi dari penguasa sebelumnya yang ditaklukkan. Sehingga jarang sekali ada literasi yang memiliki umur tua. Kecuali dalam bentuk prasasti, candi, situs megalitikum. Kemudian beberapa bangsa lain yang datang ke Nusantara juga kesulitan untuk menemukan literasi lama. Mereka kebanyakan hanya memperoleh penuturan. Cerita berdasarkan ucapan, legenda rakyat, tentu sulit untuk dijadikan rujukan. Lalu, mengapa masyarakat Nusantara melakukan hal tersebut? Entah memang ada hubungannya atau hanya sebuah kebetulan. Karakter masyarakat Nusantara mirip sekali dengan anak keturunan dari Nabi Ibrahim, di mana ada 3 jalur keturunan utama dari jalur ibu, yaitu dari anak Hajar, anak Sara, dan anak Keturah. Anak Sara yaitu Ishak, yang membentuk garis keturunan dari cucunya yang bernama Yakub, awal mula Bani Israel. Anak Hajar adalah Ismail yang membentuk silsilah di Arab Saudi dan sekitarnya. Termasuk Bani Quraisy, yang merupakan asal keluarga Nabi Muhammad SAW. Anak Keturah inilah yang menjadi leluhur dari penduduk asli di Nusantara dan India bagian selatan. Termasuk di Sri Lanka dan pesisir barat Indochina, seperti Bangladesh, Myanmar, Thailand. Mulai dari awal, sangat sedikit sekali sejarah yang tertulis dengan umur yang semasa dengan Nabi Ibrahim yang masih bisa kita pelajari saat ini. Hal ini karena setiap ada pemimpin yang meninggal, maka seluruh literasi akan ikut dikuburkan. Sehingga anak keturunan selanjutnya hanya bisa menyampaikan dalam bentuk lisan dan cerita. Demikian juga dengan seorang penguasa yang menaklukkan penguasa lainnya. Maka pemimpin yang ditaklukkan akan dibunuh dan dikubur bersama seluruh literasi dan simbol-simbol kekuasaannya. Bahkan hingga masa Nabi Sulaiman, Nabi Musa, dan Nabi Isa pun sangat sulit untuk menemukan literasi yang valid. Kita contohkan, banyak cerita tentang pencarian Solomon Temple. Sedangkan pada zamannya, Nabi Sulaiman itu raja dari kerajaan yang sangat besar dan sangat megah. Tapi jejaknya hilang begitu saja. Kemudian pada zaman Nabi Musa, memang umat Nabi Musa berada pada posisi tertindas. Sedangkan seluruh aturan beragama yang disampaikan oleh Nabi Musa hanya diperoleh dari cerita turun-temurun. Hingga berapa ratus tahun kemudian, ada yang mengumpulkan dan dijadikan sebuah kitab, yang kita kenal sebagai Kitab Taurat dan Kitab Talmud. Kitab Taurat yang berisikan tulisan tentang ayat-ayat yang merupakan firman Tuhan. Sedangkan Kitab Talmud adalah buku yang berisi aturan dan tata cara menjadi pengikut umat Nabi Musa. Termasuk di dalamnya pantangan dan larangan. Yang lebih menyedihkan lagi, literasi tentang kehidupan Nabi Isa yang hingga kini masih diperdebatkan. Contohnya tanggal lahirnya. Jika tanggal 25 Desember, maka masih berada di musim dingin. Jadi tidak mungkin ada penggembala di padang rumput. Semua rumput masih tertutup salju. Kita tidak menyalahkan sejarah, karena memang semua itu berhubungan dengan situasi dan kondisi politik di zamannya. Umatnya Nabi Musa memiliki kitab Talmud, yang isinya mirip dengan kitab Betal Jemur, alias kitab Primbon Weton, sebuah ketinggian ilmu pengetahuan dan pemahaman alam, akan ikut dikubur bersama sang pemimpinnya. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad, satu masa dengan kerajaan Romawi dan Persia, masa ketika kegiatan literasi tidak hanya dikuasai oleh pihak tertentu saja, seperti raja, keluarga raja dan para pejabat istana. Di masa itu, wilayah yang dikuasai Romawi dan Persia sudah banyak sekolah-sekolah yang membuat banyak rakyatnya melek literasi. Sehingga Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, bisa tersusun rapi dan terjamin keasliannya, karena telah terekam jelas dalam banyak tulisan yang disimpan oleh banyak orang. Kembali ke Nusantara.
Sesungguhnya budaya Nusantara itu sudah sangat tinggi. Dan kita akan sangat sulit untuk menghadirkan bukti valid tentang literasi dan sejarah Nusantara. Waktu yang telah berlalu dan tidak akan bisa diputar ulang. Memang penguasaan dari bangsa lain juga ikut menambah banyak faktor hilangnya literasi. Budaya literasi Nusantara sangat kuat dan teliti. Sudah seharusnya kita sebagai pewaris dan penerus peradaban harus bisa mencapai kejayaan seperti yang pernah diraih nenek moyang kita.